Assalamualaikum teman-teman kisah pendek. Selamat datang kembali di channel yang menyajikan cerita nyata penuh pelajaran hidup. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah terbaru dari kami. Viral. Seorang TKW asal Brebes membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia mengaku tengah mengandung, dan yang lebih mengejutkan lagi, sosok pria yang bertanggung jawab bukan hanya majikannya, tetapi seseorang yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kisah ini bukan sekadar tentang luka, tapi tentang keberanian seorang perempuan menghadapi kenyataan yang berat. Inilah cerita lengkapnya. Namaku Rani. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Brebes. Desa kami sederhana, dikelilingi hamparan sawah yang hijau, tempat para petani bekerja sejak matahari masih malu-malu muncul. Setiap pagi aku terbiasa melihat ibu berangkat ke warung kecil kami, sementara dua adikku masih terlelap. Sejak ayah pergi saat aku masih duduk di bangku SMP, ibu menjadi sosok yang berjuang sendirian untuk membesarkan kami. Meski lelah tak pernah hilang dari wajahnya, senyum ibu selalu hadir setiap kali aku pulang membawa sedikit uang hasil kerja serabutan. Sejak kecil aku belajar satu hal, jika aku tidak kuat, siapa lagi yang akan melindungi keluarga kami? Aku tumbuh lebih cepat dari usiaku, bekerja apapun yang bisa kulakukan, mengupas bawang di pasar, membantu tetangga menyangi sayur, hingga menjaga anak tetangga saat malam. Setiap rupiah yang kukumpulkan selalu kutaruh dalam kaleng biru di sudut kamar, tempat aku menabung mimpi kecilku, membantu ibu keluar dari kesulitan. Namun hidup tak selalu semudah yang kubayangkan. Biaya sekolah adik-adikku semakin tinggi, warung ibu sering sepi pembeli, dan kebutuhan rumah terus bertambah. Seringkali kami makan seadanya, dan ibu berusaha menyembunyikan tangisnya di dapur malam-malam ketika ia pikir aku sudah tidur. Tapi aku mendengar semuanya, dan setiap suara sesak itu semakin memperkuat tekadku. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Suatu sore, seorang tetangga menyebut tentang peluang bekerja di Arab. Katanya, gajinya cukup besar dan bisa menjadi jalan keluar bagi keluarga kami. Aku bimbang. Bagiku, meninggalkan tanah kelahiran bukan hal mudah. Aku belum pernah sekalipun naik pesawat, apalagi pergi ke negeri yang bahasanya bahkan tidak kupahami. Tapi bayangan ibu yang semakin tua dan adik-adikku yang semakin membutuhkan membuat hatiku mantap. Aku pulang ke rumah dengan langkah berat, lalu duduk di samping ibu. Saat kukatakan niatku bekerja di luar negeri, ibu terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia memegang tanganku sangat erat, seolah tak ingin melepaskanku. "Rani, kamu masih muda," katanya lirih. "Ibu takut kamu sendirian di sana." Aku tahu ketakutan itu benar. Aku pun takut. Tapi aku lebih takut melihat keluarga kami terus terhimpit tanpa jalan keluar. Maka aku hanya tersenyum dan berkata, "Bu, biar Rani yang gantian berjuang. Sudah terlalu lama ibu sendirian." Malam itu ibu memelukku lama sekali, lebih lama dari biasanya. Pelukan yang hangat namun menyimpan kecemasan yang tak terucap. 2 minggu setelahnya, aku resmi mendaftar melalui agen yang banyak digunakan oleh warga desa kami. Prosesnya tidak mudah, banyak berkas, pelatihan, dan pemeriksaan yang harus kulalui. Setiap hari aku menyalin doa-doa kecil dalam hati, berharap semua berjalan lancar dan aku bisa segera bekerja untuk keluarga. Saat hari keberangkatan datang, aku berdiri di depan rumah sambil memandang desa yang telah menjadi saksi hidupku. Angin Brebes sore itu membawa aroma tanah basah yang selalu kurindukan. Ibu memelukku sekali lagi, adik-adikku menangis, dan aku hanya bisa berkata pada diri sendiri bahwa ini bukan perpisahan. Ini langkah pertama menuju masa depan yang ingin kubangun. Tanpa kusadari, keputusan itu akan membawaku pada perjalanan besar. Perjalanan yang kelak tidak hanya menguji kekuatanku, tetapi juga membentuk siapa diriku sebenarnya. Perjalanan dari Indonesia menuju Arab adalah pengalaman pertama yang membuat kakiku terasa sangat ringan sekaligus berat. Ringan karena aku membawa harapan keluarga, namun berat karena setiap langkah menjauhkan diriku dari tanah kelahiran. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Riyadh, udara panas menyergap dari balik pintu pesawat. Rasanya seperti ada dinding hangat yang langsung menabrak wajahku. Aku menggenggam erat tas kecilku, berusaha menenangkan diri sambil berkata dalam hati, "Rani bisa.
Rani harus bisa. Di bandara, seorang petugas dari agensi menjemputku bersama beberapa pekerja lainnya. Kami dibawa menggunakan mobil besar menuju kantor agen di kota. Sepanjang perjalanan, mataku tak pernah berhenti mengamati jendela. Bangunan-bangunannya tinggi, jalannya luas, dan orang-orang mengenakan pakaian yang hanya kulihat di televisi. Semuanya terasa asing, tetapi ada rasa penasaran yang membuatku ingin memahami kehidupan baru ini. Setelah menunggu beberapa jam di kantor agen, akhirnya namaku dipanggil. "Rani, kamu sudah ditunggu majikan," kata seorang staf perempuan dengan sopan. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku mengambil napas panjang, lalu mengikuti staf itu menuju mobil yang akan membawaku ke rumah tempat aku bekerja. Rumah majikanku ternyata berada di kawasan yang terlihat sangat modern. Saat mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar, aku hanya bisa terpaku. Gerbang itu terbuka otomatis, memperlihatkan halaman luas dengan pohon-pohon kurma yang tertata rapi. Rumahnya berwarna krem keemasan, besar, dan tampak seperti bangunan hotel mewah yang pernah kulihat di brosur. Ketika aku melangkah masuk ke dalam rumah, aroma ruangan ber-AC bercampur dengan wangi parfum ruangan menyambutku. Seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun muncul. Dialah ibu rumah tangga yang kemudian kupanggil Madam. Wajahnya tegas tapi tidak galak. Ia memandangku dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berkata dengan suara lembut namun berwibawa, "Selamat datang. Kamu akan bekerja di rumah ini. Kerja baik-baik, ya?" Aku mengangguk pelan sambil menahan gugup. Di belakangnya, beberapa anak perempuan mereka lewat sambil melihatku dengan rasa penasaran. Ada juga dua pria bersaudara yang datang ke rumah itu sesekali. Mereka tidak tinggal di situ, tapi keluarga mereka sering berkumpul di rumah utama ini untuk mengurus bisnis. Hari pertamaku dipenuhi dengan penjelasan mengenai tugas-tugas. Aku diajarkan mengatur ruang tengah, membersihkan kamar, dan membantu di dapur. Semua terasa baru, tetapi aku mencoba memahami setiap instruksi. Madam kadang bersuara tegas, namun ia tidak pernah marah berlebihan. Itu membuatku sedikit lega. Saat malam tiba, aku masuk ke kamar kecil yang disediakan untukku. Ukurannya tidak besar, tapi cukup nyaman. Aku duduk di tepi ranjang sambil mengeluarkan foto ibu dan adik-adikku. Mata ini langsung terasa panas. Hari itu pertama kalinya aku benar-benar merasa jauh dari rumah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada aroma tanah desa, hanya sunyi dan dengingan AC. Namun di balik rasa rindu itu, aku juga merasakan sesuatu yang lain, sebuah harapan kecil. Jika aku bisa bertahan dan bekerja dengan baik, mungkin dalam beberapa bulan aku bisa bangkit dan membantu keluarga seperti yang kuimpikan. Malam itu aku menutup mata perlahan. Tidak tahu bahwa hari-hari ke depan akan membawa kisah yang belum pernah terlintas dalam pikiranku. Hari-hari pertamaku di rumah majikan berjalan dengan ritme yang sama. Bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, lalu membantu madam di dapur. Rutinitas yang melelahkan. Tapi aku mulai terbiasa. Aku belajar memahami sedikit demi sedikit bahasa Arab sederhana. Cukup untuk mengerti instruksi dasar. Dari situ, aku mulai merasa lebih percaya diri. Namun, seiring waktu berlalu, aku menyadari ada sesuatu yang berubah. Perubahan itu datang dari sosok pria yang sering datang ke rumah, Tuan Fadil, putra tertua dari keluarga itu. Ia tidak tinggal di rumah utama, tapi hampir setiap hari datang untuk mengurus bisnis keluarga bersama ayahnya. Awalnya, aku jarang memperhatikan, karena tugasku membuatku sibuk. Namun perlahan aku merasakan hal-hal yang membuatku tidak nyaman. Suatu pagi ketika aku sedang menyapu ruang tengah, Tuan Fadil lewat sambil melihatku. Tatapannya singkat, tapi cukup membuatku gugup. Aku menganggap itu hanya kebetulan. Namun keesokan harinya, saat aku sedang menata meja makan, ia kembali lewat dan menatapku lebih lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang sulit kujelaskan, bukan marah, bukan juga ramah. Lebih seperti rasa ingin tahu yang tidak seharusnya. Aku mencoba mengabaikan hal itu. Dalam pikiranku, aku hanya seorang pekerja biasa, dan mungkin aku yang terlalu sensitif. Namun beberapa hari kemudian,
Ketika aku sedang mencuci piring, aku mendengar langkah kaki masuk ke dapur. Ketika menoleh, ternyata Tuan Fadil berdiri di sana. "Kerja bagus," katanya tiba-tiba, dalam bahasa Inggris yang sederhana. Aku kaget karena biasanya ia jarang berbicara denganku. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Sejak hari itu, ia semakin sering muncul di area tempat aku bekerja. Kadang ia duduk tidak jauh dari tempatku membersihkan meja. Kadang pura-pura melihat-lihat barang seolah sedang mencari sesuatu, padahal tatapannya jelas mengarah padaku. Aku merasa tak nyaman, tapi aku tidak ingin menimbulkan masalah. Dalam rumah ini, aku harus menjaga sikap. Itu yang selalu diajarkan agensi. Madam beberapa kali memintaku mengerjakan tugas di area yang lebih dekat dengan ruang kerja keluarga. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau tidak. Namun semakin sering aku berada di dekat mereka, semakin aku merasakan kehadiran Tuan Fadil yang tidak biasa. Ia kadang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil, seperti sejak kapan aku bekerja, apakah aku sudah terbiasa dengan cuaca Arab, dan apakah aku suka masakan yang dibuat Madam. Pertanyaan sederhana, tapi terasa terlalu personal untuk sekadar percakapan antara majikan dan pekerja. Malam hari, ketika aku kembali ke kamar kecilku, aku memikirkan semua kejadian itu. Ada perasaan takut yang pelan-pelan muncul. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap. Aku ingin bekerja dengan tenang, mengumpulkan uang, dan pulang membawa kebahagiaan bagi keluargaku. Tapi setiap kali Tuan Fadil muncul, kegelisahan itu tumbuh semakin besar. Perubahan sikap itu seperti awan gelap yang perlahan mengepung. Tidak langsung menurunkan hujan, tetapi memberi tanda bahwa badai suatu hari bisa saja datang. Dan aku tidak tahu bahwa badai itu sebenarnya sudah semakin dekat. Hari itu, suasana rumah lebih sepi dari biasanya. Madam pergi mengunjungi saudara perempuannya. Anak-anak perempuan ikut serta, dan ayah keluarga sedang bepergian untuk urusan bisnis. Hanya ada beberapa pekerja yang sedang libur dan aku yang bertugas menjaga rumah. Aku pikir hari itu akan berjalan lebih ringan. Mungkin aku bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan beristirahat lebih lama di kamar. Sore itu, aku sedang membereskan ruang tengah. Sunyi memenuhi seluruh ruangan. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Ketika aku sedang menata vas bunga di meja, terdengar pintu depan terbuka. Aku menoleh dan melihat seseorang masuk, Tuan Fadil. Aku langsung merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Biasanya ia datang bersama anggota keluarga lain. Jarang sekali ia datang sendirian. Ia menatapku sebentar, lalu berjalan masuk dengan langkah tenang. "Rani, kamu sendirian?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang mudah kupahami. Aku mengangguk pelan. "Iya, Madam sedang keluar." Ia mendekat beberapa langkah, terlalu dekat hingga membuatku kehilangan kenyamanan. Aku memegang lap di tanganku lebih erat. Aku tahu posisiku, aku seorang pekerja, dan aku harus menjaga sikap. Namun ada rasa takut yang tidak dapat kutahan ketika melihat ekspresinya. Ekspresi yang sama seperti tatapan-tatapan sebelumnya, namun lebih tajam. "Rumah ini jadi sangat tenang hari ini," katanya sambil tersenyum kecil. "Kamu tidak takut?" Aku hanya menggeleng, tapi suara yang keluar sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Tidak." Ia kemudian duduk di sofa dan mengamati cara aku bekerja. Sekilas tampak seperti hal biasa, tetapi cara tatap matanya membuatku merasa seperti sedang diawasi dengan cara yang tidak seharusnya. Aku berusaha menjauh dan tetap fokus bekerja, namun ia memanggilku lagi. "Rani," katanya lembut. "Sini sebentar." Aku terdiam. Ada getaran halus di dadaku. Aku berdiri di tempat, tidak bergerak. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Suasana rumah yang sepi membuat semuanya terasa semakin menekan. "Tidak apa-apa," ujarnya sambil tersenyum. "Aku hanya ingin bicara." Aku melangkah mendekat dengan hati-hati, menjaga jarak sebisa mungkin. Namun ketika aku berada cukup dekat, ia bangkit dari sofa. Langkahnya maju 1, 2, lalu berdiri tepat di hadapanku. Aku menunduk, menahan rasa gugup yang semakin kuat. Ia bertanya tentang keluargaku, tentang mengapa aku datang bekerja,
tentang impianku. Tetapi semakin lama ia berbicara, semakin jelas bahwa maksudnya bukan sekadar ingin tahu. Ia berdiri terlalu dekat. Matanya terlalu lama menatap. Tangannya beberapa kali hampir menyentuh lenganku. Aku mundur sedikit, berusaha menjaga jarak. Saya harus lanjut bekerja, Tuan, kataku perlahan. Namun ia tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia mengambil langkah mendekat. Detik itu, suasana yang tadinya hening berubah menjadi tegang. Aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kuabaikan lagi, rasa takut yang menekan dadaku. Ketika aku akhirnya mundur lebih jauh, wajahnya berubah menjadi lebih serius. Apa yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang sangat sulit kuceritakan. Sebuah pengalaman yang meninggalkan luka di hatiku, peristiwa yang mengubah hidupku selamanya. Aku hanya ingat bagaimana tubuhku gemetar, bagaimana aku berusaha menguatkan diri meskipun rasanya seluruh dunia seakan menutup mata. Malam itu, aku duduk di kamar kecilku sambil memeluk lutut dan menangis tanpa suara. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi. Tidak ada telinga yang mendengar. Tidak ada mata yang melihat. Hanya tembok dingin yang menjadi saksi. Aku memandangi foto ibu dan adik-adikku. Dalam hati aku berkata, aku harus kuat, demi mereka. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak tahu bahwa peristiwa itu hanyalah awal dari masa-masa yang jauh lebih berat yang akan segera menantiku. Sejak kejadian sore itu, hari-hariku terasa berbeda. Aku tetap bekerja seperti biasa, tersenyum saat perlu, menunduk sopan pada siapapun di rumah itu, dan menjaga sikap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang patah. Aku merasa seperti dua orang yang berbeda, satu yang terlihat kuat di luar, dan satu lagi yang rapuh dan terus bergetar di dalam. Aku mencoba melupakan semuanya, mendorong rasa takut itu jauh-jauh, menguburnya dalam diam. Aku pikir, jika aku tidak mengungkitnya, jika aku terus bekerja dan fokus pada keluargaku, mungkin semua itu akan perlahan menghilang seperti mimpi buruk. Namun waktu berkata lain. Beberapa minggu kemudian, tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Aku sering merasa pusing saat bangun pagi. Kadang tiba-tiba mual ketika mencium aroma masakan. Tubuhku cepat lelah bahkan untuk pekerjaan yang biasanya bisa kuselesaikan dengan ringan. Bahkan Madam sempat bertanya kenapa wajahku pucat. Apa kamu sakit? Kalau tidak kuat bilang, katanya dengan nada khawatir. Aku tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Madam. Mungkin hanya lelah. Dalam hati aku berharap itu hanya kelelahan. Tapi ada satu hal yang membuatku benar-benar gelisah. Siklus bulananku terlambat. Bukan hanya 1 minggu, tapi 2, lalu 3. Setiap malam aku menghitung hari dengan jari gemetar, berharap aku salah. Tapi hitunganku tidak pernah berubah. Suatu sore, ketika semua orang tidur siang dan rumah benar-benar sunyi, aku memberanikan diri untuk meminta izin keluar sebentar. Aku berkata ingin membeli obat vitamin. Madam mengizinkan, karena aku memang terlihat kurang sehat akhir-akhir ini. Dengan langkah gemetar, aku pergi ke toko kecil dekat kawasan perumahan. Toko itu sederhana, tapi menjual banyak kebutuhan harian. Aku berjalan ke bagian paling belakang dan mengambil sesuatu yang sejak tadi membuat dadaku terasa ingin runtuh. Alat pemeriksa kehamilan. Tanganku dingin. Aku bahkan sempat ragu memasukkannya ke keranjang. Namun aku tahu, aku tidak bisa terus menutup mata. Aku tidak boleh memalingkan wajah dari kenyataan yang mungkin sedang menungguku. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar kecilku. Aku menutup pintu dan jendela rapat-rapat, lalu duduk di lantai sambil memandang alat itu tanpa berkedip. Rasanya seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Butuh keberanian sekarang, Rani, bisikku pada diri sendiri. Dengan tangan gemetar, aku mengikuti petunjuk di kemasannya. Detik-detik menunggu hasil terasa seperti waktu yang membeku. Napasku berat, mataku panas, dan dadaku sesak. Ketika garis itu muncul, dunia seakan berhenti. 2 garis. 2 garis yang sangat jelas. 2 garis yang menegaskan sesuatu yang selama ini kutakuti. Aku memegang mulutku agar suaraku tidak pecah menjadi tangis keras.
Air mata mengalir begitu saja seperti air hujan di musim panjang. Seluruh tubuhku menggigil. Rasanya seperti seluruh duniaku runtuh dalam sekejap. Aku tersungkur di lantai, memeluk diriku sendiri. Bagaimana ini? Suaraku bergetar. Bagaimana aku pulang? Bagaimana aku bilang ke ibu? Apa yang akan terjadi padaku? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku datang ke negeri ini, aku merasa benar-benar sendirian. Tidak ada siapapun untuk mendengar ketakutanku. Tidak ada pundak untuk bersandar. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang perlahan muncul, sebuah kesadaran bahwa aku tidak bisa berdiam diri. Aku harus menentukan langkah selanjutnya. Aku harus mencari bantuan. Apapun risikonya, aku tidak bisa terus menyembunyikan kenyataan ini. Dan itulah awal dari badai besar yang segera akan menyapu hidupku. Sejak mengetahui hasil pemeriksaan itu, hari-hariku berubah menjadi perjalanan panjang penuh kecemasan. Setiap pagi aku bangun dengan perasaan takut. Setiap malam aku tidur dengan tubuh yang lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Aku berusaha menutupi kondisiku sebaik mungkin. Namun tubuh tidak bisa terus diajak berbohong. Mual semakin sering datang. Nafasku cepat naik turun. Dan wajahku semakin pucat. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman belakang, seorang petugas dari agensi tiba-tiba datang. Ia bilang ingin memeriksa kondisi para pekerja, memastikan semuanya baik-baik saja. Aku langsung merasa jantungku turun ke perut. Aku bukan orang yang pandai menyembunyikan kegelisahan. "Rani, kamu terlihat sangat lemah," kata petugas itu. "Kamu baik-baik saja?" Aku tersenyum kecil, berusaha terlihat tenang. "Saya hanya kecapean." Namun petugas itu tidak mudah percaya. Ia menghampiri lebih dekat dan menatapku penuh perhatian. "Kalau kamu butuh bicara, bilang saja. Jangan tahan sendiri." Ucapan itu membuat dadaku bergetar. Seakan semua emosi yang kutahan sejak lama tiba-tiba ingin keluar. Aku ingin mengatakan semuanya saat itu juga. Namun aku takut. Takut apa yang akan terjadi padaku. Takut apa yang akan terjadi pada keluargaku jika berita ini sampai ke telinga mereka. Namun takdir seperti memaksa pintu itu terbuka. Tak lama setelah petugas agensi itu datang, Madam memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya tampak tegang, dan ia tidak menunjukkanku senyum seperti biasanya. "Rani, duduk," katanya. Aku duduk perlahan, lututku gemetar. Di ruangan itu, hanya ada aku, Madam, dan petugas agensi. Suasana sunyi. Dan detik-detik yang berlalu terasa seperti jarum yang menusuk. Madam menatapku lama sebelum akhirnya bertanya, "Rani, ada sesuatu yang ingin kamu katakan?" Aku langsung menunduk. Tenggorokanku seperti terkunci. Aku mencoba bicara, namun tidak ada suara yang keluar. Petugas agensi memegang tanganku pelan. "Rani, kamu tidak apa-apa. Kalau kamu butuh bantuan, sekarang waktunya bicara." Aku menggigit bibirku. Mata ini mulai memanas. Dan saat itulah, sesuatu dalam diriku runtuh. Aku tidak sanggup lagi memikul semuanya sendirian. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, aku berkata, "Saya sedang mengandung." Madam terkejut. Matanya membesar dan ia menutup mulut dengan tangan. Petugas agensi terdiam, namun wajahnya langsung berubah serius. Untuk beberapa detik, tidak ada suara. Hanya detak jantungku yang terdengar begitu keras di telingaku. Madam akhirnya berkata, "Siapa yang bertanggung jawab, Rani?" Pertanyaan itu seperti anak panah yang menancap langsung ke dadaku. Aku mengusap air mata yang mengalir perlahan. Aku mencoba bernapas sebelum akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat seluruh ruangan membeku. "Itu dari Tuan Fadil." Madam menatapku dengan ekspresi campuran terkejut, marah, dan tidak percaya. Petugas agensi langsung memejamkan mata seolah mencoba memahami situasi yang lebih besar dari yang ia duga. "Apa kamu yakin?" Suara Madam bergetar. Aku mengangguk dengan hati-hati. Saya tidak mungkin berbohong tentang hal seperti ini. Setelah pengakuan itu keluar dari mulutku, dunia di sekitarku seperti berubah.
Tak ada yang menjerit, tak ada yang mengancam, tapi keheningan itulah yang paling menakutkan. Madam bangkit dan berjalan mondar-mandir. Jelas tidak tahu harus mengatakan apa. Petugas agensi mencatat sesuatu, mungkin laporan, mungkin prosedur. Kemudian, situasi mulai pecah. Keluarga majikan dipanggil. Ada diskusi panjang, suara tegang dari ruangan sebelah. Langkah kaki cepat naik turun tangga. Aku hanya duduk di kamar kecilku, memeluk diriku sendiri sambil mendengar semuanya dengan perasaan campur aduk. Ada yang membela Tuan Fadil, mengatakan aku pasti salah atau sedang membuat cerita. Ada yang membelaku, mengatakan mustahil aku mencari masalah seperti ini, apalagi dengan risiko sebesar itu. Berita itu cepat menyebar. Hanya dalam beberapa hari, kabar itu menjadi viral di kalangan pekerja dan beberapa warga sekitar. Setiap orang memiliki versinya sendiri. Ada yang percaya padaku, ada yang tidak. Suara-suara itu menghantamku dari jauh, seperti badai yang tidak bisa kuhentikan. Namun di tengah semua kekacauan itu, satu hal menjadi jelas. Aku tidak lagi bisa tinggal di rumah itu. Seseorang akhirnya harus mengambil keputusan besar tentang hidupku. Dan keputusan itu akan menentukan kemana aku harus melangkah setelah ini. Setelah pengakuanku mengguncang keluarga majikanku, hari-hari berikutnya menjadi masa paling panjang dalam hidupku. Aku tidak lagi diperbolehkan bekerja seperti biasa. Mereka memintaku tinggal di kamar, menunggu keputusan dari pihak keluarga, agen, dan otoritas setempat. Setiap hari rasanya seperti berada di persimpangan gelap tanpa tahu arah mana yang aman. Kadang aku mendengar pertengkaran dari ruang keluarga, suara madam yang terdengar marah, suara ayah keluarga yang mencoba meredakan, dan suara beberapa kerabat yang membela atau justru meragukan ceritaku. Semua suara itu menyatu menjadi satu hal. Aku tidak lagi diterima di rumah itu. Pihak agensi akhirnya datang dengan keputusan yang tegas. Rani harus dipulangkan, kata mereka pada keluarga besar itu. Demi keselamatan dan kondisi psikologisnya. Madam terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk. Tatapannya tidak lagi sekeras sebelumnya. Lebih seperti seseorang yang masih terkejut sekaligus kebingungan menghadapi kenyataan. Aku tahu ia juga berada dalam situasi sulit. Namun aku tidak mengharapkan apapun lagi. Aku hanya ingin pulang. Pulang ke orang-orang yang mencintaiku tanpa syarat. Malam sebelum keberangkatan, aku membereskan barang-barang kecilku. Beberapa pakaian, catatan doa, dan foto ibu serta adik-adikku. Semua itu kuletakkan dengan hati-hati dalam tas kecilku. Tidak banyak barang yang kubawa dari Indonesia, dan tidak banyak pula yang akan kubawa pulang. Namun pengalaman yang kulewati di sini jauh lebih berat daripada apapun yang bisa kumasukkan ke dalam tas. Subuh harinya, aku dibawa ke bandara oleh petugas agensi. Sepanjang perjalanan, aku hanya memandangi kota yang pernah kuimpikan sebagai tempat mencari rezeki. Kota yang megah, namun menyimpan kisah pahit dalam hidupku. Aku menutup mata, merasakan setiap detik perjalanan itu seperti langkah pulang dari badai besar. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, aku menggenggam erat tas kecilku sambil berjalan ke pintu kedatangan. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku tahu ibu sedang menunggu, tapi tidak tahu bagaimana aku harus menatapnya. Apa yang harus kukatakan? Bagaimana ia menerima kenyataan ini? Namun semua kegelisahanku runtuh seketika ketika aku melihat sosok yang sangat familiar di antara kerumunan. Ibu. Ia berdiri dengan wajah yang sudah dipenuhi air mata bahkan sebelum aku mendekat. Seluruh tubuhku melemah. Aku berjalan cepat, lalu berlari kecil menuju pelukannya. Tanpa kata, tanpa penjelasan apapun, ibu langsung memelukku dengan erat, erat sekali, seperti tidak ingin melepaskanku lagi. Rani. Anakku, pulang, nak, pulang. Suaranya pecah di bahuku. Tangisku pun pecah. Semua rasa takut, rasa malu, rasa hancur yang kupendam selama ini mengalir bersama air mata. Namun di pelukan ibu, semuanya terasa lebih ringan, lebih hangat. Adik-adikku datang menyusul, memeluk kakiku sambil bertanya pelan apakah aku baik-baik saja. Aku tersenyum sambil mengusap kepala mereka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Di perjalanan pulang, ibu berkata dengan suara lembut,
Apapun yang terjadi, kamu tetap anak ibu. Kita hadapi bersama. Kalimat itu membuat hatiku terasa disiram cahaya. Selama ini aku mengira dunia telah runtuh, bahwa tidak ada tempat bagiku lagi. Tapi ternyata, rumah selalu menjadi tempat terkuat yang bisa memelukku kembali. Beberapa bulan setelah kepulanganku, aku mulai bangkit perlahan. Aku mencari pekerjaan ringan di desa, dan ibu membantuku merawat kondisi tubuhku yang berubah. Meski masa depanku masih penuh tanda tanya, aku tahu satu hal, aku tidak sendirian. Dan saat aku meraba perutku yang mulai membesar, aku membisikkan satu kalimat dengan penuh harapan. Apapun yang terjadi, kita akan melewatinya bersama. Kisahku bukan tentang akhir yang sempurna, bukan tentang hidup yang berjalan mulus, tetapi tentang keberanian seorang perempuan untuk bertahan, bahkan ketika dunia menutup pintu, dan tentang cinta keluarga yang selalu menjadi penyembuh paling kuat.